lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan beberapa hal tentang materi penelitian kualitatif. Saya tentunya tidak sendiri, karena ini memang tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian kualitatif. Ada saya sendiri, Bulan Purnama, dan dua teman saya, ada Lilis Farhatin dan ada Sakti. Untuk saya sendiri, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih gitu ya penelitian kualitatif itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian kualitatif dan tekniknya itu secara pengumpulan datanya menggunakan apa saja seperti itu. Jadi mari kita belajar sama-sama, simak, karena kami akan menyajikan yang memang materi yang sudah diberikan oleh dosen kami seperti itu. Untuk yang pertama ada beberapa hal yang kedua, bagaimana sih pengertian instrumen sendiri seperti itu. Ada pengertian instrumen, yaitu instrumen ini suatu alat pengumpul data yang karena memenuhi persyaratan, tentunya secara akademik dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau variabel, atau juga bisa mendeskripsikan sesuai fokus penelitian kualitatif itu tersebut. Jadi sebagai alat pengukur data. Jadi pengertian instrumen ini sebagai suatu alat pengukur data. Itu intinya dari keseluruhan pengertian yang memang lumayan panjang, cuma kita memperjelasnya itu suatu pengumpul data gitu ya, alat pengumpulan data seperti itu. Ada instrumen, di sini ada instrumen dibagi dua ya, ada penelitian dan evaluasi. Yang penelitian itu seperti apa? Jadi penelitian ini alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel, terus mendeskripsikan fokus pada penelitian. Jadi ketika kita akan penelitian itu alat yang memang mengumpulkan data itu mengenai variabel untuk mendeskripsikan fokus penelitian. Nah, itu penelitian ya, sesuai dengan pas kita terjun atau meneliti suatu yang kita akan teliti gitu. Evaluasinya apa instrumen ini? Evaluasinya instrumen ini yaitu untuk mengukur prestasi belajar siswa, itu yang pertama tentunya ya. Yang kedua ada faktor yang berhubungan dengan hasil belajar siswa, dan juga ada keberhasilan proses belajar mengajar di suatu sekolah ataupun institusi, atau seperti SMP, SMA gitu ya, sekolah-sekolah yang memang perlunya evaluasi ini. Ada juga pencapaian program tertentu seperti itu. Itu mengenai tentang pengertian instrumen dan bagaimana instrumen itu ada penelitian dan evaluasi. Pengolahan datanya seperti apa sih gitu ya. Di sini ada metode penelitian kualitatif dan jenis data gitu. Mari kita simak ya. Untuk menentukan instrumen penelitian atau evaluasi, di sini ada tes dan non-tes. Tentunya ketika kita akan melakukan suatu instrumen atau penelitian evaluasi ini, kita akan mengetahui dulu, membedakan tes dan non-tes. Tes itu seperti apa sih gitu ya. Tes ini mengukur penampilan secara maksimal. Contohnya ada tes prestasi belajar, tes bakat dari siswanya, terus ada tes potensi akademik dan tes kecerdasan dan juga lain-lain gitu. Cara tes ini memang secara lihat ya, secara tes tertulis gitu, menggunakan alat bantu berupa kertas ataupun nilai-nilai yang memang terlihat seperti itu. Terus ada yang tadi ketika kita membahas tes, ini ada juga non-tes. Non-tes itu seperti apa gitu kan? Di sini ada beberapa bagian dari non-tes ini. Yang pertama ada skala sikap. Ketika kita akan mengukur penampilan dari peserta didik atau peserta belajar ya, ketika kita akan mengetahui dari jauh ataupun dari keseharian itu sikapnya seperti apa gitu. Kita
kita bisa mengetahui dari sikap santun atau sikap saling membantu antar teman, itu bisa. Ada juga skala penilaian. Penilaian ini ketika seorang guru memperhatikan atau sedang menerangkan, siswanya itu memperhatikan atau tidak ketika gurunya itu sedang menerangkan materi yang sedang dipelajari, seperti itu. Ada juga angket. Nah, ini atau kuesioner ya. Angket ini bisa dijadikan sebagai pengukur keterampilan atau penampilan siswa dengan bicara mengisi atau centang-centang seperti itu akan kelihatan bagaimana kita dapat menilai siswa itu. Ada pedoman observasi, pedoman wawancara. Nah, ini wawancara itu ketika face to face ya, ataupun bisa dengan media lewat Zoom, WA juga bisa gitu, secara face to face itu bisa mewawancari apa bisa kan, ada saling tanya jawab antar siswa itu, guru dan siswa, seperti itu. Ada juga borang dan ada juga pemeriksaan dokumen dan lain-lain. Itu hal yang memang tes dan non tes itu yang membedakannya, yang tertulis dan non tertulis. Di sini ada macam-macam data. Di sini ada dua, memang kualitatif dan kuantitatif. Di sini kita sedang membahas tentang penelitian kualitatif, jadi kita datanya ke kualitatif ya. Untuk yang pertama ada data kualitatif. Seperti apa sih data kualitatif itu? Di sini data kualitatif ada dua, empiris dan interpretatif. Seperti itu. Ada empiris. Empiris ini berupa kata, kalimat, dan gambar ataupun gerak tubuh, seperti itu. Jadi keseluruhan dari kualitatif itu dari perkataan ataupun kalimat yang memang secara tertulis gitu ya, bisa dilihat gitu. Sama halnya seperti empiris ya, interpretatif ini sebuah kata ataupun kalimat sama. Hanya saja memang penggunaan kosakatanya yang memang berbeda, tapi maknanya itu sama-sama dari cara kata ataupun kalimat. Ada kuantitatif ya. Di sini kuantitatif itu ada dibagi lagi menjadi dua, ada diskrit dan kontinu gitu. Di sini kontinu lagi dibagi menjadi tiga, ada original, interval, dan rasio. Tentu kuantitatif ini memang secara kita mempelajari itu ke kata-kata ya, bukan ke kata-kata mono, tapi ke angka, lebih ke angkanya itu sendiri. Ketika kan meneliti suatu hal, kita bisa menggunakan dengan aplikasi SPSS itu ke kuantitatif. Tuh, secara lebih mendetail itu ke kuantitatif, ke angka-angka gitu, seperti itu. Di sini ada teknik pengumpulan data kualitatif ya. Di sini ada beberapa hal, ada observasi partisipan, wawancara mendalam, dan pemeriksaan dokumen. Dan yang terakhir ada gabungan dari ketiga hal ini, yaitu ada observasi partisipan, wawancara mendalam, dan ada pemeriksaan dokumen. Itu bisa dijadikan sebagai hal-hal yang memang teknik pengumpulan datanya itu data kualitatif gitu, seperti itu, untuk memudahkan para peneliti. Oke. Itu di sini ada sumber data utama dari penelitian kualitatif gitu. Di sini ada 4 hal atau 4 bagian yang memang sumber data utama penelitian kualitatif itu sendiri. Yang pertama itu ada kata-kata. Kata-kata itu melalui wawancara gitu kan. Terus ada tindakan. Ketika kita akan melakukan penelitian, pasti adanya tindakan, langsung terjun ke masyarakat ataupun ke suatu tempat yang memang akan kita observasi gitu di sana. Oke, yang ketiga ada dokumen atau foto. Di sini melalui studi dokumenter. Di sini kita akan melakukan foto ataupun dokumen. Bagaimana sih ketika kita akan mengambil suatu penelitian, sumber datanya itu dari foto. Nanti kita akan menerangkan dengan kata-kata ataupun kalimat yang memang diparagrafkan dan dikumpulkan menjadi satu. Dan yang terakhir ada data statistik ya. Di sini data statistik ini merupakan data yang memang sudah akurat atau sudah spesifik atau sudah memang pas gitu ya, udah secara catatan lapangan. Ini data statistik ini sangat perlu sekali ya dari suatu penelitian ini, seperti itu. Itu merupakan sumber data utama dari penelitian kualitatif, seperti itu. Itu hal-hal yang memang untuk bagaimana caranya sih untuk pengumpulan data, seperti itu. Jadi sumber data utama penelitian kualitatif ini ada beberapa.
kita dijelaskan tadi. Beda ya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti teman saya akan melanjutkan beberapa hal yang memang materinya akan disampaikan. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Bagaimana sih cara menentukan atau mengembangkan instrumen untuk penelitian kuantitatif dalam bidang wawancara, observasi, dan studi dokumen. Contoh instrumen pedoman dalam wawancara. Kita lihat dulu rumusan masalah penelitiannya apa. Bagaimana konstruksi identifikasi atau eksistensi kesenian musik tradisional Toto Buang, itu misalkan ya, yang mencakup A. Fase penting dalam perjalanan kesenian musik tradisi Toto Buang yang menunjukkan keberadaannya secara historis. Yang B. Potensi dan kondisi kesenian musik tradisional Toto Buang di kota Ambon. Dan yang C. Gambaran kesenian musik tradisi Toto Buang sebagai praktis produk lokal yang mendukung konservasi seni dan budaya UNES. Nah, panduan wawancara itu seperti apa? Yang pertama yaitu kita menentukan topiknya terlebih dahulu. Topiknya yaitu kontribusi identifikasi budaya kesenian Toto Buang. Terus, respondennya itu siapa? Nah, respondennya yaitu ketua kelompok kesenian, pemain, penikmat, dan tokoh kesenian. Selanjutnya yaitu kotanya itu berada di kota Ambon. Nah, kalau waktu itu fleksibel ya, terserah dari peneliti tersebut. Yang A yaitu fase penting dalam perjalanan kesenian Toto Buang yang menunjukkan keberadaannya secara historis. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kesenian pertunjukan Toto Buang masih ada sampai sekarang? Jika masih ada, bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Yang kedua, bentuk pertunjukan Toto Buang seperti apa yang berkembang di sini? Yang ketiga, karakteristik apa saja sih yang menonjol dalam seni pertunjukan Toto Buang yang ada di sini? Rumusan yang ketiga, karakteristik apa saja yang menonjol dalam seni pertunjukan Toto Buang yang ada di sini? Terus, bagaimana asal mula kesenian Toto Buang yang berkembang di daerah ini dari awal keberadaannya sampai masih eksis sampai sekarang ini? Rumusan masalah selanjutnya yaitu bentuk dan fungsi seperti apa yang mengalami perubahan dari mulai berdirinya kesenian ini sampai sekarang. Nah, yang B itu potensi kreatif dan kondisi kesenian Toto Buang di daerah Ambon. Yang pertama, bagaimana sih proses kreatif dan ekspresi estetis setelah pertunjukan Toto Buang dilihat sebagai pertunjukan pelaku berkesenian? Yang kedua, selama kurun waktu berdirinya kelompok kesenian ini sampai saat ini, bagaimana proses perubahan kreativitas yang terjadi dalam aspek bentuk pertunjukannya? Terus, selama kurun waktu berdirinya kesenian Toto Buang ini, bagaimana proses perubahan kreativitas yang terjadi dalam aspek fungsi seninya? Selanjutnya, selama kurun waktu berdirinya kelompok kesenian ini, nah itu bagaimana proses perubahan kreativitas yang terjadi dalam aspek gerak dan urutan pengajiannya. Terus selanjutnya, selama kurun waktu berdirinya kelompok kesenian ini sampai saat ini ya, itu bagaimana proses perubahan kreativitas
yang terjadi dalam aspek ragam geraknya dan kostum yang dipakai ketika pelaksanaan kesenian Toto Buang di Desa Ambon. Selanjutnya, ekspresi keindahan apa saja yang ada dalam setiap unsur gerak dan busana yang dikenakan oleh pemain kesenian Toto Buang di Ambon. Yang C, itu gambaran kesenian Toto Buang sebagai potensi produk lokal yang mendukung keberadaan seni tradisi setempat. Yang pertama, bagaimana sih proses pembudayaan kesenian ini bisa dilaksanakan dan melalui kegiatan apa saja di masyarakat. Terus, sistem kebudayaan seperti apa yang dilihat dalam mempertahankan kesenian ini? Sejauh mana keterlibatan masyarakat daerah ini atau di daerah Ambon tersebut dalam melestarikan dan mengapresiasi kesenian ini sebagai atraksi wisata? Terus, strategi adaptasi seperti apa yang dilakukan untuk mempertahankan kesenian tradisi ini dalam gempuran kesenian modern seperti sekarang ini atau tuntutan zaman pada zaman sekarang? Jika kesenian tradisi di sini akan dibuatkan dokumen atau dokumentasi, seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat? Selanjutnya yaitu panduan pengamatan. Nah, setiap pengamatan itu pasti memiliki panduan ya, panduan tersendiri panduan seperti apa yang akan kita anut ketika melakukan penelitian. Nah, pelaksanaan pengumpulan data dengan pengamatan akan dilakukan pengamatan dan percobaan dari kebudayaan akan ditulis dalam bentuk catatan lapangan. Kita biasa disebut dengan catatan lapangan ya. Terus pengamatan yang akan dilakukan meliputi yang pertama itu pada saat latihan berlangsung untuk mengetahui karakteristik bentuk seni pertunjukan Toto Buang yang ada. Yang kedua, teknik pertunjukan, yaitu pertunjukan Toto Buang yang berkembang di daerah masing-masing, terutama di daerah Ambon. Karena di daerah Ambon sebagai tempat kita melakukan penelitian seperti itu. Yang ketiga yaitu karakteristik yang menonjol dalam seni pertunjukan Toto Buang yang ada di daerah Ambon. Yang keempat, bentuk perubahan dari mulai berdirinya kesenian ini sampai dengan sekarang. Yang selanjutnya, proses kreatif dan ekspresi eksistensi seni pertunjukan Toto Buang dilihat sebagai perwujudan perilaku berkesenian sebagai atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Selanjutnya, proses perubahan kreativitas yang terjadi dalam aspek bentuk pertunjukan. Yang ketujuh, apresiasi masyarakat dan penonton pada saat pertunjukan dilakukan. Jadi, apresiasi dari penonton saat menonton pertunjukan Toto Buang tersebut. Selanjutnya yaitu panduan pengumpulan dokumen dan dokumentasi. Ketika kita melakukan penelitian, khususnya penelitian kualitatif, pasti kita akan mengumpulkan dokumen dan dokumentasi yang kita dapatkan pada lapangan atau catatan lapangan. Dalam mendukung penelitian ini akan dikumpulkan dokumen-dokumen yang telah ada pada masyarakat sekitar, pemerintah desa, dan para seniman berupa yang pertama, ada dokumen video pertunjukan pada seni tertentu. Terus ada dokumen foto-foto yang sudah ada yang kita ambil di situ ya. Terus dokumen buku-buku yang berkaitan dengan kesenian tersebut.
Di sini adalah kesenian Toto Buang di Ambon. Terus ada artifak atau catatan-catatan laman yang ada dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian kita. Selanjutnya, membuat dokumen sendiri berupa foto dan syuting video. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya dari jawab yang telah tadi sampaikan. Itu saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya. Ada bagaimana sih cara kita akan melakukan prosedur analisis data kualitatif yang kita lakukan. Terus kemudian yang di dalamnya itu ada temuannya itu apa aja gitu ya. Kemudian di sini ya, dari langkah-langkah kita melakukan analisis data kualitatif itu kita akan membahas yang pertama itu ada analisis data. Ada analisis data berdasarkan pengertian dari Boggart dan Glicken dan Moleong gitu. Terus kemudian yang pertama dari pengertian Boggart dan Glicken 1982, ia mengemukakan bahwa proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai data tersebut dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Itu menurut Boggart dan Glicken. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Moleong 1994 ya, dimana analisis data ini adalah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya dengan tujuan mencari makna untuk menjadi teori. Itu menurut Moleong 1994. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu ada analisis model deskriptif. Yang pertama itu ada deskripsi data, ada reduksi data, terus kemudian kita akan melakukan menyusun dalam satuan-satuan berupa kartu indeks, kemudian kita dikategorikan berupa coding ya, kemudian ada pemeriksaan keabsahan data, kemudian itu ada teori substantif. Itu untuk analisis model deskriptif. Nah, terus kemudian di sini ada analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman. Nah, di sini saya ada buku teori dari Profesor Dr. Sugiono ya, yang judulnya itu ada metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Yang membahas analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Ini ada gambar komponen dalam analisis data gitu ya. Kita yang pertama itu biasanya dari model Miles dan Huberman. Pertama itu ada data collection atau pengumpulan data. Bagaimana cara pengumpulan data yang kita akan lakukan dalam penelitian itu apa saja. Terus kemudian di sini ada data reduction atau reduksi data. Dari data yang telah diperoleh dari lapangan itu biasanya jumlahnya cukup banyak. Itu ya. Terus kemudian di sini ada data display ya, data display atau penyajian. Dari penyajian data yang telah kita lakukan atau kita lakukan, terus kita akan melakukan conclusion atau kesimpulan. Conclusion verification gitu ya. Biasanya conclusion, kemudian drawing atau verifying gitu, atau conclusion verification itu sama saja ya. Itu
Biasanya penarikan kesimpulan yang kita akan lakukan menganalisis data kualitatif berdasarkan model Milas dan Huberman. Gitu ya. Gambar komponennya seperti ini. Gambar komponen dalam analisis datanya seperti ini. Ini berdasarkan model Milas dan Huberman. Terus kemudian yang selanjutnya di sini ada model analisis data naturalistik. Yang pertama itu ada deskripsi pengamatan atau wawancara dari catatan lapangan. Ya, dari wawancara yang kita lakukan bersama narasumber begitu, apa saja yang kita butuhkan dari narasumber kita gali semuanya di situ. Kemudian ada analisis taksonomi, ada membuat pengamatan terpilih, itu ada analisis komponen dan analisis temanya itu seperti apa. Itu berdasarkan model analisis data naturalistik. Kemudian di sini ada model analisis komparatif. Yang pertama itu ada perbandingan kejadian yang aplikatif setiap kategori. Kemudian di sini ada integrasi kategori dan kawasannya. Dan ada pembatasan teori serta ada penulisan teorinya itu seperti apa. Itu terdapat yang ada di dalam model analisis komparatif. Nah, di sini ada model analisis data kontekstual. Yang pertama itu ada pengumpulan dan pemeriksaan di lapangan. Itu apa saja? Dari pengumpulan dan pemeriksaan data-data yang di lapangan itu apa saja yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada reduksi data atau penyederhanaan penggolongan. Ada pemaparan data, ya pemaparan datanya seperti apa, terus ada ringkasannya itu seperti apa. Biasanya ringkasannya itu terstruktur, gitu ya, terstruktur diagram, baik diagram maupun teks. Gitu. Dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, ada pemaparan data yang kita lakukan di situ, kita akan melakukan penarikan kesimpulan, penafsiran dan verifikasi. Itu berdasarkan model analisis data kontekstual. Ya. Kemudian di sini ada analisis data kualitatif model Spikelet. Yang pertama itu ada analisis domain. Ya. Analisis domain itu mendapatkan gambaran secara umum itu tentang objek yang kita teliti. Itu merupakan analisis domain. Terus kemudian di sini ada analisis taksonomi. Nah, analisis taksonomi itu domain yang telah dipilih dijabar ke yang lebih rinci. Ya, itu untuk analisis taksonomi yang dilakukan dengan observasi secara terfokus. Itu yang membedakan antara analisis domain dan analisis taksonomi. Kemudian ada analisis kompensial. Nah, analisis kompensial itu menemukan ciri spesifik, gitu ya. Ciri spesifiknya itu apa saja pada setiap struktur yang mengkontraskan antar elemen dengan wawancara dan observasi terseleksi. Itu berdasarkan analisis komponensial. Kemudian yang terakhir itu ada analisis tema kultural. Nah, di dalamnya itu menemukan hubungan antar domain dan domain dengan secara keseluruhan. Ya. Terus kemudian selanjutnya itu dinyatakan dalam tema atau judul. Nah, itu untuk analisis tema kultural. Gitu. Terus kemudian yang di sini ada proses analisis data kualitatif. Ya. Ada proses analisis data kualitatif. Yang pertama itu ada proposal penelitian. Terus kemudian yang kedua itu ada memasuki objek penelitian. Ya, dari memasuki objek penelitian itu kita akan melakukan periode, gitu ya. Di dalam periode itu biasanya proses ya, ada periode 1, 2, 3, 4, itu ya, 5. Itu dari setiap masing-masing periode 1, 2, 3, 4 dan 5 itu ada keterangannya. Ya, periode 1 itu biasanya mengumpulkan data, periode 2 itu biasanya ada deskripsi data mentah ya. Kemudian yang ketiga itu ada reduksi data, dan yang keempat itu kategori data, dan yang kelima itu ada hubungan antar kategori. Dari proses analisis data ya, kita memasuki objek penelitian dari kelima periode ini. Nah, dari kelima ini kita akan melakukan uji keabsahan data dan kesimpulan. Dari proses analisis data yang pertama itu ada proposal penelitian, kemudian ada memasuki objek
penelitian yang di dalamnya itu ada 5 periode ya, 1, 2, 3, 5. Terus kemudian dari ke proses itu kita akan melakukan uji keabsahan data dan kesimpulan. Itu untuk proses analisis data kualitatif. Terus selanjutnya di sini ada pengolahan data kualitatif. Yang pertama itu pengumpulan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah teruji gitu. Kemudian reduksi data. Dari reduksi data kita akan memilih yang baru, yang penting dan yang menarik. Ya, jadi yang akan analisis atau kita akan diteliti itu untuk reduksi data. Terus kemudian di sini ada kategorisasi data. Ya, dari kategorisasi data itu kita akan memilah ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian di sini ada data display. Data itu yang disajikan biasanya melalui gambar, bagan atau dan narasi singkat gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mengkonstruksi hubungan antar kategori. Itu untuk pengolahan data kualitatif dan kita akan menemukan tema penelitian. Terus kemudian di sini ada pengujian keabsahan data. Yang pertama itu ada uji kredibilitas data, kemudian ada uji stabilitas data, dan ada uji defenabilitas data, dan yang terakhir itu ada uji konfirmabilitas. Itu untuk pengujian keabsahan data. Ya, terus kemudian di sini ada pengujian kredibilitas data. Yang pertama, dari uji kredibilitas data kita akan meningkatkan ketekunan gitu, meningkatkan ketekunan kita dalam hal menganalisis gitu ya, penelitian. Terus triangulasi yaitu bagaimana kita akan berdiskusi dengan teman sejawat, terus kita akan analisis kasus negatif itu seperti apa aja. Terus ada member check itu biasanya kita akan dalamnya ya kartu data ya. Kemudian ada perpanjang pengamatan jika dari data yang kita teliti itu kurang, kita akan melakukan perpanjang pengamatan. Itu untuk pengujian kredibilitas data. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu ada metode penelitian darurat COVID. Ini sangat menjadi bumerang buat kakak kelas yang sedang melakukan penelitian ya, yang melakukan skripsi di masa seperti ini. Nah, dari metode penelitian di masa seperti ini ada cara kita melakukan penelitian. Yang pertama itu dari wawancara langsung itu kita ganti melalui wawancara secara daring gitu. Biasanya kita melakukan video call atau via telepon atau video conference melalui aplikasi ya, biasanya aplikasi Zoom ataupun WhatsApp gitu. Terus kemudian ada VCD itu diganti dengan Zoom meeting gitu ya. Terus ada survei formulir kertas, biasanya itu kita lakukan dengan Google Form ya. Untuk menghindari data yang kurang kita bisa lakukan Google Form gitu. Kemudian kita hindari menunggu yang tidak pasti gitu. Menghindari menunggu yang tidak pasti itu maksudnya seperti apa? Kita tidak harus menunggu virus COVID ini selesai begitu. Jadi kita lakukan penelitian ya secara gitu ya, secara terus gitu. Jadi kita melakukan cara lain gitu dengan melakukan daring. Itu ada beberapa metode penelitian gitu ya di masa pandemi seperti ini. Itu caranya seperti itu. Terus kemudian nah di sini tugas peserta, ibaratnya ini tugas kita sebagai peneliti gitu ya. Tugas kita sebagai peneliti jika akan melakukan penelitian, yang pertama itu kita pilihlah salah satu fokus kajian penelitian gitu sesuai dengan bidang yang kita lakukan atau sesuai dengan kemampuan kita gitu. Harus fokus dengan penelitian kualitatif gitu. Terus kemudian tentukan sub fokus penelitian gitu ya.
kita tentukan fokus penelitian yang kita akan lakukan itu sesuai konsep. Kemudian dari rumusan masalah penelitian kita juga fokus ke bagian sub-sub masalahnya, fokus paling utama gitu. Kemudian dan kembangkan dan susunan instrumen penelitian dalam bentuk pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pengumpulan dokumen begitu. Itu untuk susunan instrumen penelitian dari berbagai bentuk pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman pengumpulan dokumen. Jadi seperti itu. Kiranya dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.